Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa link yang kemudian saya dapat, ya, beberapa orang ngirim link tapi linknya sama, tentang ada seorang dosen yang mengkritik Gus Baha tentang dalam penafsiran surat Toha ayat 1 dan 2, ya. Nah, kemudian dosen ini mengkritik karena Gus Baha, ya, yang menurut beliau, menurut pengakuan dosen ini, oh ini ahli Quran, tapi kemudian menafsirkan, ya, begitu saja tanpa ada tanda tanya katanya, ya. Toha itu menurut beliau, menurut dosen ini, bahwa Gus Baha menafsirkannya dengan Muhammad, ya. Nah ini apakah kemudian bagaimana kelanjutannya? Kalau kita lihat, ya, dosen ini kemudian mengatakan seperti ini. Jadi kalau mau pakai tafsir, itu tafsir bil maksur, ya, tafsir yang ada hadisnya, ya. Tinggalkan itu tafsir Wahbah Zuhaili. Padahal tafsir Wahbah Zuhaili ini adalah tafsir yang banyak memuat tentang ayatul ahkam, ya. Jadi beliau, kita tahu kan, Dr. Wahbah Zuhaili ini menulis Mausu'ah al-Fiqih al-Islami, ya, wal Qadayal Mu'asyirah, itu yang dari berbagai mazhab itu dirangkum jadi satu, dan beliau adalah pakar fikih, ya, di bidangnya. Jadi ketika beliau menulis tafsir pun nggak jauh-jauh dari fikih, karena di situ banyak mengulas tentang ayat-ayat ayatul ahkam, ya. Nah, kemudian dosen ini merekomendasikan kepada mahasiswanya untuk apa? Mempelajari tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur yang menurut beliau adalah tafsir ayat bil ayat. Kalau tidak ketemu ayatnya adalah tafsir ayat dengan hadis, ya. Beliau mempertanyakan, apakah saya sudah mempelajari bahwa itu tidak ada Toha itu adalah nama lain dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia mengatakan seperti itu, tidak ada nama lain dari Nabi, nggak ada saya temukan seperti itu. Yuk kita cek, ya. Di sini saya bukan membela Gus Baha karena beliau sudah ulama, alim ulama yang ilmunya segudang. Beliau pasti punya referensi yang banyak dan diakui oleh ulama-ulama lain. Tapi di sini saya ingin mengkritisi, kita ingin melihat apakah benar, ya, bahwa Toha, ya, arti atau tafsir dari Toha itu bukan Nabi Muhammad kalau dirujuk dari hadis, ya, dalam kitab-kitab tafsir bil maksur. Kalau kita lihat dari tafsir Al-Qurtubi, ya, tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, imam yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, ya, itu jelas, ya. Saya bacakan teksnya, ya. Wakila huwa ismun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan, ya, jadi awal saya harus merunut. Dari awal Imam Al-Qurtubi ini menjabarkan banyak penafsiran tentang Toha. Banyak, tidak saya sebutkan karena banyak sekali, ya. Dan tafsir Al-Qurtubi ini banyak sekali memuat tentang, ya, hadis-hadis. Karena tadi katanya tafsir bil maksur, ayat dengan ayat. Kalau nggak ada ayat dengan ayat, maka ayat dengan hadis, ya. Itu kan tafsir maksur kata dosen yang tadi mengkritik Gus Baha itu. Oke, ya, yang mengatakan bahwa Toha itu beliau mengatakan Gus Baha menafsirkan Toha itu dengan nama lain dari Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada ketika beliau cek. Nah, ini sekarang kita cek di tafsir bil maksur, yaitu tafsir Al-Qurtubi, ya. Huwa ismun nabi, langsung, ya. Jadi setelah ngurut-ngurutkan Imam Al-Qurtubi itu banyak, tidak saya sebutkan biar ringkas. Dan di sini kemudian beliau menyebutkan, ya, ada pendapat dari tafsiran bahwa Toha itu adalah nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sammahullahu ta'ala bihi kama sammahu Muhammadan. Allah sendiri yang memberi nama Nabi Muhammad, ya, dengan sebutan Toha. Bihi itu berarti Toha. Kama sammahu Muhammadan, sebagaimana Allah memberi nama Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammadan. Ada tafsir bil maksur di tafsir Al-Qurtubi. Wa ruwiya 'anin Nabi SAW annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, li 'inda rabbi asyaratu asma, ya. Jadi di sisi Tuhanku saya memiliki 10 nama.
Fadzakara anna fiha Thaha wa Yasin. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa di antara nama-nama yang 10 itu ada pemberian ya dari Allah, yaitu Thaha dan Yasin. Ada hadisnya? Ada. Ini bunyinya ya. Li 'inda rabbi asyaratu asma. Ya. Ada. Ya bagaimana kalau kemudian, nah ini ya, berarti di dalam, nggak usah jauh-jauh, ini baru tafsir Qurtubi ya, dari tafsir Qurtubi ya. Jadi beliau menjelaskan banyak. Nah kemudian menyebutkan bahwa ada sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberi nama langsung oleh Allah itu 10 nama, diantaranya ada Thaha dan Yasin. Maka Thaha dalam ayat tersebut itu disebut Nabi Muhammad SAW itu bisa saja ya, karena ada tafsiran yang seperti ini, dan ini tafsir bil maksur, tafsir dengan ada hadisnya, dengan menggunakan hadis. Maka kalau nyambung ke ayat selanjutnya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, nyambung banget ya, nyambung banget. Nanti ayat ketiga biasanya juga satu rangkaian ya. Baik para pemirsa, ini untuk otoritas keilmuan, keilmiahan, bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi ini adalah untuk koreksi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.